Bab 5. Wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Kegiatan wirausaha dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Tahapan perencanaan produksi ini disebut juga tahapan research and development atau dikenal dengan R&D. Tahapan kedua adalah produksi hingga penjualan. Kelompok wirausaha melakukan produksi kerajinan sesuai dengan target produksi dan melakukan upaya pemasaran sesuai dengan target penjualan. Tahapan ini disebut juga dengan production and distribution. Tahapan ketiga adalah evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perencanaan perbaikan agar wirausaha dapat berkembang menjadi lebih baik. Proses evaluasi dapat menggunakan metode analisis SWOT, yaitu dengan cara menguraikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari luar dari produk kerajinan yang telah dibuat, proses produksi, proses pemasaran, dan distribusi, serta pasar sasaran. Pasar sebagai salah satu faktor kunci wirausaha kerajinan. Berdasarkan luasannya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau pasar internasional. Pasar global dapat dipahami sebagai pasar di luar pasar lokal dengan selera global. Potensi pasar dapat diketahui melalui 2 pendekatan, pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran. Sedangkan pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausahawan membuat produk inovatif. Pengembangan kerajinan dilakukan untuk membuat produk kerajinan yang ada lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misalnya, membuat kerajinan cenderamata yang lebih ringan, lebih kecil, dan mudah dibawa, sehingga sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Pengembangan produk untuk pasar global harus memperhatikan aturan yang berlaku di negara tujuan terkait standar bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Wirausahawan yang akan menjangkau pasar global harus mempelajari standar dan tata aturan internasional agar dapat mengatur strategi pemasarannya dengan tepat. Pengembangan produk untuk pasar global juga harus mempertimbangkan selera estetis dari pasar sasaran. Faktor estetis dapat dilihat dari 2 hal. Pertama adalah tren desain dunia yang disepakati secara global dan berganti setiap tahunnya. Kedua adalah selera khas dari orang-orang di setiap negara. Setiap negara pada umumnya memiliki selera yang khas untuk warna, motif, dan bentuk dari suatu produk. Selera estetis tersebut dapat dipelajari dengan mengumpulkan gambar-gambar produk, iklan-iklan, maupun foto-foto, serta perilaku orang-orangnya. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Perancangan kerajinan untuk pasar global. Proses perancangan produk diawali dengan pencarian ide, dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide. Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi model dari kerajinan yang akan dibuat, dilanjutkan dengan persiapan produksi. Produksi adalah membuat produk dalam jumlah tertentu sehingga siap menjadi komoditi yang akan dijual. Mencari ide produk dengan curah pendapat. Pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul.
Diskusi dapat dimulai dengan mengajukan pertanyaan. Produk apa yang dapat dibuat dari potensi daerah yang ada? Produk apa yang saat ini diminati secara global? Produk apa yang cocok dijadikan oleh wisatawan? Produk apa yang unik yang akan menarik pembeli online? Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Di antaranya, bagaimana cara menggunakan produk tersebut? Apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya? Apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini? Bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah dibawa atau mudah dikirim melalui paket? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Perhatikan sketsa-sketsa yang telah dibuat. Pilih ide-ide yang dianggap baik dan potensial untuk membuat produk kerajinan untuk pasar global. Kembangkan ide-ide ini dengan rasional dan tuangkan ke dalam sketsa-sketsa selanjutnya. Prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model adalah gunting, cutter, lem, dan selotip. Penentuan desain akhir. Hasil dari studi model dapat dipilih 3-5 alternatif desain akhir. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih.